Saya agak lupa ya, kemarin sudah sampai apa ya? Alat bantu sudah kemarin. Halo? Halo? Belum, Pak. Belum sampai alat bantu kemarin, Belum? Pak. Baru sampai apa? Ini sudah? Kemarin itu terakhir baru masih awal pengenalan mesin bubut, Pak. Karena kemarin kan waktu minggu kedua kita agak ketertinggalan. Jadi minggu Oh kedua gitu. baru mulai, minggu ketiga ini baru mulai mesin bubut, Pak. Ya, eh ya penjelasan ini ya, eretan carriage segera ini ya. Oke, saya akan mulai dari bagian utama saja dulu, ya. Mungkin sedikit mengulang. Jadi bagian utama dari mesin bubut ini, pertama ini adalah headstock, kepala tetap di sini, yang isinya adalah transmisi roda gigi yang akan mengatur putaran output dari spindle ini, ya, pemegang benda kerja yang ungu ini, ya. Ini eh, inputnya dari motor listrik yang ada di dalam mesin, ya, yang kemudian diteruskan ke input dari transmisi headstock ini, isinya transmisi tadi. Dan dengan mengatur tuas-tuas atau spindle, speed selector ini, ya, ada beberapa tuas, ada yang dua, ada yang tiga, gitu, tergantung mesinnya. Di mana di situ posisi tuas yang tertentu itu akan menghasilkan output tertentu, putaran tertentu. Jadi transmisi itu intinya kan mengatur putaran output dengan putaran input yang tetap, ya. Jadi di situ mengatur roda gigi mana yang saling bekerja sama untuk mengeluarkan output dengan putaran yang dikehendaki, ya. Putaran inputnya tetap dari motor listrik yang diteruskan menggunakan V-belt, ya. Di mana V-belt ini ada kelemahannya, yaitu ada apa? Ada slip, ya. Yang slip ini justru dimanfaatkan untuk safety, ya. Jadi sebetulnya lebih efisien menggunakan roda gigi penerusannya, di mana penerusan roda gigi ini akan lebih besar gayanya dan tidak ada slip. Tetapi karena pada mesin perkakas itu kemungkinan terjadi overload pada saat pemakanan, dan kalau overload itu sudah katakanlah terjadi dengan maksimal gitu, itu mesin akan berhenti, ya. Nah, mesin berhenti ini operator tidak bisa langsung mematikan, jadi pasti ada delay, ada jeda waktu beberapa detik gitu ya untuk mematikan mesin. Nah, jeda waktu yang ada ini mesin berhenti putarannya, tapi motor listrik masih menerima daya listrik, yang kemudian putaran motor listrik akan tertahan karena overload tadi, ya. Nah, ini akan memungkinkan atau menjadi rawan motor listrik terbakar, ya. Nah, tadi saya katakan bahwa V-belt itu mempunyai kelemahan slip. Nah, tapi pada kasus overload seperti ini, itu slip itu justru menjadi safety. Jadi putaran outputnya tertahan oleh overload, ya. Tapi motor listrik masih bisa berputar pelan, ya. Pelan karena ada slip tadi, ya. Ada slip sehingga memungkinkan motor listrik berputar walaupun pelan sedikit, ya. Nah, ada jeda waktu tadi, ini memungkinkan operator mematikan mesin dengan kondisi motor listrik yang aman, gitu ya. Itu safety yang dimanfaatkan dari kelemahan V-belt, ya. Nah, kemudian transmisi ini akan mengatur putaran output, ada tabelnya. Jadi tuas atau
spindle speed selector ini posisi-posisi mana yang kemudian memberikan output berapa RPM putarannya. Ya. Itu sudah pasti. Jadi tidak seperti kemudian kalau motor saudara motor matic, kemudian continue itu tidak. Jadi putarannya sudah fix. Pada posisi tertentu tadi, outputnya berapa, ya itu putarannya. Ya. Nah, di sini bedanya dengan transmisi pada kendaraan saudara adalah kalau di transmisi yang kendaraan saudara ini, kalau yang katakanlah motor bebek, itu sudah ada kopling otomatisnya. Tapi ada motor yang besar, pada koplingnya tersendiri, itu bisa kita memindahkan persneling itu dalam kondisi berputar, dalam kondisi jalan, gitu ya. Nah, di situ ada, ini ada dari mesin kan ya. Ya. Jadi pada transmisi kendaraan itu ada yang disebut dengan apa? Tadi lupa saya. Jadi ada satu alat, ada satu barang gitu ya di transmisi itu yang memungkinkan kita memindahkan persneling itu pada kondisi berputar. Ya. Nanti saudara tanyakan kalau saudara mengambil teknik kendaraan. Ya. Itu sinkromes ya, saya ingat sinkromes. Ya. Jadi sinkromes ini akan membuat persneling itu bisa dipindahkan dalam kondisi berputar. Ya. Nah, di sini pada transmisi roda gigi di mesin bubut ini tidak ada sinkromesnya. Sehingga kalau kita memindahkan posisi roda gigi, posisi roda gigi di transmisi ini harus dalam kondisi mati. Jadi mesin harus dimatikan, berhenti, baru tuas itu kita geser. Output dari mesin akan berganti, tapi dalam posisi diam, tidak berputar. Baru kemudian kita running lagi. Ya. Nah, kemudian nanti pada ada putaran, ada cutting condition, ya, kondisi pemotongan yang disarankan untuk digunakan pada saat pemotongan. Cutting condition itu sudah diteliti gitu ya. Kalau material X itu cutting condition seperti apa? Ya, cutting condition seperti apa? Yang itu kita bisa nurut itu, dan itu ada rumusnya, ya. Cutting condition itu nanti di belakang kita lihat, ya. PDN, ya. Cutting condition itu cutting speed. Itu rumusnya P D kali N, ya. D-nya diameter pemotongan, ya. Isi pemotongan kali putaran N-nya. Nah, PDN ini dengan cutting speed ini sudah ditentukan sekian sampai sekian lah, sekian gitu ya. Nah, kemudian P-nya diketahui, D-nya diketahui, N-nya bisa dicari, ya. Putar RPM-nya bisa dicari. Nah, RPM ini kita cari pada tabel yang ada di kalau di sini ada di headstock ini, ya. Nah, kita cari mana yang paling sesuai, ya. Nah, paling sesuai ini karena apa? Karena biasanya RPM terhitung itu tidak ada yang pas persis sama dengan tabel RPM yang ada, ya. Nah, di mana selanjutnya yang harus kita pilih, RPM yang kita pilih itu harus sedikit di bawah terhitung, ya. Jadi jangan sampai memilih RPM itu di atas yang terhitung, tapi harus di bawah yang terhitung, ya. Jadi misalnya terhitung RPM-nya itu 900 RPM, maka harus dicari di dalam tabel itu yang output-nya 900 yang mana, dan kemungkinan itu kecil yang persis sama, ya. Sehingga harus dipilih sedikit di bawahnya. Jadi mungkin
di dalam tabel yang ada 850 itu yang kita pilih misalnya ya. Jadi itu pemilihan putaran berdasarkan cutting speed ya, kecepatan pemotongan. Oke. Kemudian berikutnya di sini adalah compound rest ya. Compound rest compound rest yang kemudian memang secara keseluruhan itu dikatakan sebagai eretan, carriage atau apron ini yang ini ya. Nah, ini sebetulnya adalah tempat kedudukan tool atau alat iris dicekam di atas, di bagian atas di sini ya. Tool post ini ya. Tool post itu adalah mencekam tool alat irisnya ya. Nah, eretan atau carriage ini mempunyai 3 gerakan ya. Jadi kita bisa menggerakkan carriage ini dengan 3 gerakan. Yang pertama adalah gerakan kanan kiri ya, ke kanan ke kiri dari keseluruhan eretan ini ya. Jadi searah dengan poros mesin ya. Itu bisa manual maupun otomatis. Kalau manual kita menggerakkan handle yang besar ini ya. Handle yang besar ini kita gerakkan, kita putar, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Ya, itu secara manual. Kalau secara otomatis, maka di sini ada yang disebut dengan batang berulir atau lead screw. Ya, ini yang di tengah ini lead screw. Ya, lead screw ini adalah suatu batang yang berulir yang terhubung langsung ke mesin. Jadi kalau mesin berputar, lead screw akan ikut berputar otomatis, ya, sesuai dengan putaran mesin, ke arah mana putaran mesin. Nah, lead screw ini yang digunakan untuk membuat carriage ini bergerak secara otomatis, sesuai dengan putaran mesin. Ya. Nah, caranya adalah kita mengikatkan carriage ini ke lead screw. Kita ikatkan ke lead screw, kemudian kalau mesin diputar, maka carriage ini akan bergeser ke kanan atau ke kiri sesuai arah putaran dari si lead screw tadi, yang itu juga ditentukan oleh putaran dari mesin. Ya. Jadi carriage akan bergeser secara otomatis. Nah, penggunaan pergeseran ini otomatis ini bisa dilakukan untuk pemotongan biasa, tapi ini biasanya dilakukan oleh operator yang sudah jam terbangnya sudah banyak, sudah tinggi ya. Kemudian juga untuk membuat ulir. Nah, kalau membuat ulir itu memang harus secara otomatis ya. Tidak bisa secara manual. Jadi harus secara otomatis. Nanti ada caranya ya. Nah, itu gerakan pertama dari carriage. Ya, kanan kiri bisa manual atau bisa otomatis. Ya. Kemudian bisa juga bagian atasnya ya, itu bisa digerakkan melintang mesin ya, dengan memutar lever atau apa namanya handwheel yang kecil itu ya, yang kecil itu menggerakkan bagian atas dari carriage itu melintang pada mesin ya. Kita bisa mengatur posisi tool itu akan memakan dengan diameter berapa ya, kita sentuhkan dengan benda kerja, jadi melintang gitu ya. Itu akan mengatur kedalaman pemakanan. Kemudian gerakan terakhir adalah gerakan yang dilakukan oleh bagian teratas dari carriage ini, yaitu compound rest, di mana di atas compound rest ada tool post ya. Jadi di atas compound rest ada tool post. Nah, compound rest ini secara prinsip kita bisa menggeser compound rest searah dengan poros mesin ya, dengan memutar handle yang kecil di atas itu ya. Tetapi compound rest ini bisa kita putar posisinya menyudut, dan di situ ada di bawah compound rest itu ada semacam busur derajat di mana kita bisa memutar dengan sudut tertentu ya. Sehingga apa? Kalau kita gerakkan compound rest tadi searah dengan porosnya tadi, itu akan bergerak
menyudut. Kalau kita buat menyudut, ya. Jadi kalau komponen kita buat menyudut, maka gerakan toolnya juga akan menyudut maju mundurnya. Nah, ini digunakan kalau kita ingin memotong atau kita memakan di benda kerja bentuk tirus, ya. Itu akan menggunakan komponen tadi yang kita miringkan, salah satu caranya, ya. Oke. Kemudian di sini ada tailstock. Tailstock itu adalah apa namanya, kepala lepas atau tailstock, ya. Itu adalah alat bantu untuk menahan benda kerja yang kurus. Kurus itu kecil panjang gitu ya. Supaya benda kerja itu pada saat dimakan tidak bending. Ya. Baik kalau kita kerjakan tidak bending. Ya. Jadi posisinya tailstock itu bisa dimaju mundurkan untuk menyesuaikan panjangnya benda kerja, kemudian menekan benda kerja sehingga benda kerja tidak akan bending kalau pada saat pemakanan untuk benda kerja yang kurus. Benda kerja kurus itu yang mana? Nah, itu benda kerja yang kecil panjang, tidak ada standarnya berapa ukurannya, tetapi bisa diambil bahwa kalau panjang benda kerja itu 6 kali, lebih dari 6 kali diameter, maka itu bisa dikatakan sebagai benda kerja yang kurus, gitu ya. Nanti kita bicarakan lebih lanjut tentang tailstock. Ya. Oke, ini adalah bagian dari benda kerja mesin bubut, ya. Nah, ini kata-katanya, ya, kata-kata tadi yang saya ceritakan tadi. Ya, kemudian ada perlengkapan mekanik ini, perlengkapan untuk membubut secara mekanis dan untuk perlengkapan untuk membubut ulir. Nanti di belakang juga ada dibahas lebih lanjut untuk pemakanan ulir. Ya. Oke, nah ini adalah bagian dari tadi transmisi tadi, terus macam ini, ya. Macam ini isinya adalah roda gigi yang bisa diatur posisinya dengan tuas atau lever tadi yang mengatur itu. Roda gigi mana yang saling bekerja sama, ya. Oke, kemudian ini contoh tabelnya. Jadi ada posisi tuas mana itu menghasilkan putaran berapa, ya. Oke, itu. Kemudian tadi tailstock. Nah, ini posisi tailstock yang digunakan itu seperti ini, ya. Jadi tailstock ini mendorong, menahan benda kerja dari ujung sebelah kanan, ya. Dari ini posisi tadi yang saya katakan posisi komponen tadi, ini posisi miring komponennya, ya. Oke. Kemudian ini isinya tailstock, ya. Isinya tailstock, di mana tailstock itu bergeser pada base atau pada frame-nya, ya. Dan itu kemudian bisa dikunci dengan baut, itu bisa dikunci posisinya. Dan kalau sudah dekat, ya, bisa dikunci. Kemudian bagian tengah itu bisa dimaju mundurkan untuk menyesuaikan tadi panjang. Kalau sudah dekat, maka yang diajukan itu adalah bagian tengah. Dan itu bisa dikunci, ya, dengan lever nomor 4 tadi, ya. Oke. Tadi sudah heretan. Kemudian pencekam benda kerja atau cak. Di sini ada secara umum ada 2 macam, yaitu 3 rahang dan 4 rahang. 3 rahang ini sebagai universal cak, ya. Sedang 4 rahang itu sebagai independent cak, ya. Jadi ini. Nah, masing-masing ada kelebihan kekurangan, ya. Jadi kalau kita akan membubut benda kerja bentuk silindris, di mana pada pelaksanaannya benda kerja silindris itu harus seporos atau sentris dengan mesin, dengan poros mesin, ya. Supaya kalau diputar tidak oleng,
Ya. Kalau diputar itu tetap lurus saja. Nah, untuk itu harus sentris. Nah, kalau benda kerjanya bulat atau silindris, di mana kemudian kita harus membuat sentris, maka penggunaan tiga rahang itu boleh dikatakan menjadi pilihan utama. Karena apa? Karena tiga rahang ini ketiga-tiganya itu kalau kita memutar salah satu pengatur rahang, maka tiga rahang tadi akan maju atau mundur bersama-sama. Ya. Karena ada disk yang di scroll plate itu ya, itu akan mengatur bahwa kalau kita putar, maka rahangnya akan maju atau mundur bersama-sama. Sehingga kalau tadi dikatakan benda kerjanya adalah silindris yang harus sentris dengan mesin, maka dengan tiga rahang yang maju mundur bersama-sama tadi, itu akan dengan mudah kita dapatkan sentrisnya tadi. Ya. Nah ini kenapa ini keuntungan penggunaan tiga rahang. Ya. Nah itu tidak ada pada empat rahang. Bedanya pada empat rahang itu, masing-masing rahang itu maju atau mundur secara independen. Jadi kalau kita memutar alat pengaturnya, itu hanya mengatur satu rahang saja. Setiap rahang punya pengatur sendiri-sendiri. Jadi bisa maju atau mundur secara independen. Ya. Nah ini sebetulnya bisa saja kita menggunakan empat rahang untuk mencekam benda silindris. Tapi untuk mendapatkan yang sentris tadi itu cukup sulit dan lama gitu ya untuk mendapatkan sentris. Sehingga ini merupakan kelemahan dari empat rahang. Tetapi empat rahang mempunyai keuntungan ya. Jadi kalau benda kerja yang tidak beraturan atau tidak silindris ya, misalnya segi empat lah gitu ya. Itu kalau dicekam dengan tiga rahang menjadi masalah, sulit gitu ya. Nah, kalau dicekam di empat rahang itu akan dengan mudah kita dapat mencekamnya karena maju mundur rahangnya secara independen ya, sendiri-sendiri. Oke, itu tiga rahang, empat rahang ya. Nah, ini contohnya. Ini adalah contoh benda silindris yang dicekam dengan tiga rahang. Ya. Dan kita dengan mudah mendapatkan sentris. Ya. Oke, kemudian kalau penggunaan empat rahang gimana? Ini seperti ini. Walaupun benda kerjanya silindris ya, tetapi diinginkan kita memakan pada salah satu sisi, jadi tidak sentris terhadap benda kerja. Ya. Jadi kita lihat di sini akan dimakan satu titik yang ada di salah satu sisi dari benda kerja. Nah di sini ini benda kerja harus dicekam dengan posisi seperti ini, posisi di mana calon lubang itu sentris terhadap mesin. Benda kerjanya tidak sentris, tapi calon lubangnya sentris terhadap mesin. Nah, ini bisa digunakan empat rahang pada posisi seperti ini. Jadi kalau diputar oleng gitu ya, oleng dalam arti tidak sentris tadi, tapi posisi calon lubang itu sentris terhadap mesin. Ya. Nah, ini adalah contoh penggunaan empat rahang, tiga rahang. Kemudian ada alat bantu, ya. Ada alat bantu pada mesin perkakas ya, pada mesin bubut ini ya. Di sini yang pertama adalah kepala lepas, tail shock tadi ya. Sudah kita bahas tadi. Kemudian yang kedua adalah steady rest dan follow rest. Ya, kedua-duanya ini adalah satu alat bantu untuk menahan benda kerja yang dikerjakan terhadap gaya potong yang timbul supaya tidak terjadi oleng pada saat pemakanan. Ya. Nah ini contohnya steady rest itu, posisi steady rest itu ditetapkan pada
width-nya, pada jalurnya, ya. Ditetapkan di situ, posisinya dikeraskan, ya, sudah fix di situ. Jadi posisi steady rest itu tetap, ya, tidak bergeser sesuai dengan pemakanan, tapi tetap di situ, ya. Contohnya itu di atas untuk membuat lubang boring, ya, itu juga sudah tetap di situ posisinya. Jadi steady rest tidak bergeser. Nah, yang follower rest itu tidak dipasang pada base, pada sisi yang bergeser tadi, tapi dipasangkan pada carriage, ditempelkan pada carriage. Sehingga kalau tool yang juga ada di atas carriage itu bergeser, ya. Jadi carriage-nya kita geser, toolnya ikut bergeser tadi, ya, toolnya kita geser, ya, sehingga otomatis memang kita harus menggeser carriage. Nah, di sini followers akan mengikuti gerakan tadi karena dia nempel di carriage. Posisinya sama dengan steady rest tadi, yaitu menahan gaya pada saat pemotongan. Tetapi bedanya kalau steady rest itu dia tetap posisinya walaupun makannya bergeser, dia tetap di situ, ya. Sedang followers akan mengikuti titik pemakanan gitu, ya. Sehingga sebetulnya ini yang paling bagus untuk menahan gaya potong gitu, ya, dengan followers tadi. Oke. Kemudian, nah, alat bantu yang berikutnya adalah jig and fixture, ya. Jig and fixture itu seperti juga di mesin freeze, ya. Ini merupakan alat bantu untuk mencekam dan kemudian kalau jig, ya, mengarahkan pemakannya seperti apa. Nah, ini contohnya. Kita akan mengerjakan bentuk ini. Lempengan begini, ya, akan dibuat lingkaran, ya. Dan ini tidak mungkin kalau tanpa alat bantu bisa dicekam di mesin bubut gitu, ya. Karena sudah habis areanya gitu. Nah, ini kemudian kita membuat alat bantu seperti ini. Jignya seperti ini. Ya. Di mana jignya berupa silindris, kemudian ujungnya ada tempat untuk mengikat tadi, benda kerjanya tadi, ya. Ini posisinya seperti ini, ya. Pada saat ya ini posisinya seperti itu. Yang dicekam oleh cak adalah kemudian posisi seperti ini baru dikerjakan, dimakan, gitu, ya. Ya, seperti ini dikerjakan sehingga akhirnya berhasil seperti ini, gitu, ya. Nah, akhirnya berhasil seperti ini. Nah, ini adalah penggunaan atau pemanfaatan jig, alat bantu mencekam dan untuk mengarahkan toolnya, ya. Ini salah satu contoh saja untuk jig pada mesin bubut. Oke, ya, ini beberapa hal yang penting di mesin bubut. Ada 3 elemen: putaran mesin, ya, atau rotating speed, kemudian kecepatan pemakanan atau feeding atau sending speed, juga orang bisa ada yang mengatakan sebagai gerak suap, ya, seperti membuat pemakanan bisa terjadi, ya. Kemudian juga pengaturan kedalaman pemakanan atau cutting depth, ya. Ini 3 gerakan pada mesin bubut yang utama di situ, ya. Jadi rotating speed itu dilakukan oleh mesin, oleh benda kerja, kemudian cutting depth dan sending speed itu dilakukan oleh tool, gitu, ya. Nah, ini macam-macam dari tool, ya. Macam-macam tool. Ini dari bentuk yang solid, ya. Jadi ada left hand. Left hand itu berarti pahat kiri. Pahat kiri itu sisi yang tajam itu di sebelah kanan, ya. Sisi tajam ada di sebelah kanan. Jadi gerakannya pahat kiri itu pemakanan dari kiri ke kanan, ya. Pemakanannya dari kiri ke kanan. Kemudian pahat kanan sebaliknya.
ya, sisi tajam ada di kiri, pemakanannya dari kanan ke kiri. Ya. Nah, kemudian ada pahat netral, bisa kanan, bisa kiri. Yang tengah itu netral, ya. Bisa kanan, bisa kiri. Kemudian untuk facing memakan sisi dari benda kerja, sisi depan benda kerja. Jadi di sini ada left hand facing tool, ada right hand facing tool, ya. Jadi sisi irisnya sedikit berbeda. Jadi left hand ini nanti kita lihat posisinya, ya. Kemudian ada threading tool. Threading tool itu adalah tool untuk alat iris, untuk ulir, membentuk ulir. Nah, di sini bedanya adalah pada threading tool ini sudutnya tertentu. Ada sesuai dengan ulirnya. Ulirnya memang mana tipenya. Jadi ada yang sudutnya 55 derajat, ada yang sudutnya 60 derajat, tergantung yang diinginkan. Kemudian ada cutting off tool. Cutting off tool atau parting off tool itu dalam arti memotong benda kerja. Gerakannya lurus. Jadi betul-betul memotong, tidak. Jadi tidak mengurangi, tapi memotong atau membuat alur pada benda kerja. Kita lihat di sini. Ya. Ya, jadi di sini yang atas itu adalah left hand, right hand, dan netral. Ya. Jadi left hand itu memakan pada sisi kanan. Ya. Right hand itu memakan pada sisi kiri. Right hand bisa kanan kiri. Nah, kemudian di bawahnya left hand facing tool itu memakan pada sisi kanan juga, ya. Seperti ini posisinya. Nah, kemudian yang netralnya itu ini yang ada di tipe ini adalah threading tool tadi, ya. Kemudian facing yang sebelah kanan dari benda kerja itu. Nah, kemudian cutting off atau parting off itu seperti ini, ya. Yang sebelah kiri ini adalah pemakanan membuat alur, kemudian memotong benda kerja sampai putus itu, ya. Arah pemakanan tegak lurus benda kerja, ya. Jadi tidak bisa untuk pengerjaan ke samping, tidak bisa ini. Kemudian tengah itu adalah boring tool, jadi memperlebar lubang. Di lubang itu pertama kali buat lubang dengan tool drilling toolnya, ya. Buat lubang minimal adalah sebesar boring barnya, kemudian lubang itu diperbesar dengan boring bar. Kemudian kalau akan dibuat ulir dalam, ya, seperti itu. Di sebelah kanan paling kanan itu membuat ulir dalam. Nah, nanti di dalam praktek di lab TM, ya biasanya saudara tidak akan sampai membuat ulir. Juga membuat pemakanan dalam. Itu karena pemakanan dalam ini cukup sulit, ya. Karena kita tidak bisa melihat seperti potongan seperti ini gitu, ya. Tidak terlihat di dalamnya. Sehingga biasanya hanya orang-orang yang sudah mempunyai jam terbang tinggi itu mengerjakan pemakanan dalam. Karena hanya mengira-ira saja. Posisinya hanya kita yakin dengan gerakan dari toolnya, ya. Berapa mili masuk dan gimana itu tergantung dengan penunjukan pada gerakan ulirnya, gerakan toolnya, ya. Oke. Kemudian, nah ini tambahan yang saya masukkan, saya insertkan dengan penjelasan dari teman-teman saudara pada saat COVID, ya. Karena pada saat COVID itu saya mengganti ujian dengan tugas membuat materi gitu, ya, per kelompok, ya. Oke. Jadi bahasan pertama tentang posisi penyayatan, posisi pemakanan, ya.
Jadi berdasarkan posisi penyayatan ada dua, yaitu pahat dalam dan luar. Tadi sudah ya, pahat luar itu pemakanan luar itu seperti biasa, pemakanan sisi luar, pahat dalam, pemakanan dalam. Oke, kemudian keperluan pengerjaannya apa? Di sini ada dua juga. Jadi untuk roughing, pemakanan kasar, dan finishing. Ya. Pada roughing, jenis pemakanan pahat bubutnya juga akan berbeda. Ya. Jadi biasanya kalau untuk finishing lebih halus. Ya. Oke, kemudian letak posisi. Ya, tadi pahat kanan, pahat kiri tadi ya. Itu sama, itu sudah disebut di sini. Ya. Nah, ini juga sama dengan tadi, hanya ini ada gambar yang lebih jelas posisinya dengan benda kerjanya. Ya. Pemakanannya seperti itu caranya. Oke, kemudian tadi yang kita gunakan tadi adalah pahat yang bentuknya solid. Mungkin kalau dalam praktikum juga mungkin dengan solid. Karena ya beberapa tahun yang lalu, setahu saya di sana banyak tersedia, masih tersedia pahat-pahat solid, ya, tinggalan yang dulu itu, yang zaman dulu. Nggak tahu masih ada atau tidak. Tapi sekarang banyak yang menggunakan prinsip insert toolnya, ya. Ini mempunyai keuntungan. Insert ini kita bisa memakai insert dengan bahan tool yang mahal, yang lebih baik, ya. Karena kalau toolnya itu solid, ya, paling-paling HSS toolnya, ya, paling-paling HSS, high speed steel. Ya. Kalau di atas itu sudah mahal sekali, ya, membuat toolnya mahal. Nah, kalau pada tool yang solid tadi, kalau sudah tumpul harus diasah lagi. Nah, kalau kita menggunakan insert, kita bisa menggunakan tool yang lebih mahal, lebih bagus, ya, karbon atau ya bisa boron macam-macam lah nanti, ya, di atas HSS. Sehingga karena di sini insert ini ya kita hanya butuh kecil gitu insertnya. Bodinya bisa dari baja biasa, ya gitu macam-macam. Tapi sisi irisnya adalah sisi iris yang mahal tadi. Ya. Dan kalau sudah tumpul, itu bisa diputar. Jadi biasanya minimal tool insert ini mempunyai dua sisi yang sama, sisi tajamnya. Sehingga kalau satu sisi sudah tumpul, tinggal diputar. Ya. Posisinya diputar, mendapatkan sisi yang tajam lagi. Ya. Bahkan ada yang tiga, ada yang empat gitu ya, sesuai dengan bentuknya. Ya, sisi irisnya. Jadi ini keuntungannya seperti itu. Ini gambaran insert tool ya, di mana di sini segitiga ini ada tiga sisi iris ya, sehingga bisa kita putar kalau sudah tumpul. Ya. Nah, kemudian atau mungkin ada pertanyaan dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ya, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ya, jadi pemotongan pada mesin bumbut itu ada dua macam, yang lurus-lurus saja, ada yang tirus. Ya, lurus-lurus saja seperti tadi gambaran selama ini kita bahas di depan itu adalah pemakanan lurus. Ya. Kemudian pemakanan tirus, yang hasilnya akan membuat tirus atau konis bentuknya. Ya. Nah, pembuatan tirus itu ada dua macam. Yang pertama adalah sisi tirusnya pendek, sudut panjang ya, sudut tirusnya kecil, tapi sisi benda kerjanya panjang. Nah, ini menggunakan bantuan tailstock. Ya, jadi seperti ini.
ujung satu ditahan oleh tailstock dengan posisi miring, ya. Jadi tailstock itu ada offset, bisa digeser sedikit ya, beberapa mili gitu sedikit posisi posisi tailstock pada posisi tidak sentris. Nah, tidak sentris ini akan membuat seperti ini, ya. Ya, maaf. Seperti tadi saya katakan, saya dalam kondisi yang tidak kurang fit ya. Oke. Jadi posisi lurus itu seperti pada gambar teratas itu lurus, ya. Poros dari tailstock sentris terhadap poros dari mesin. Kemudian dengan digeser pada gambar berikutnya itu sudah digeser pada gambar berikut A ya. Sehingga posisinya seperti itu. Nah sehingga kalau diputar itu kan terjadi seperti ini. Jadi pada saat diputar maka tool yang bergeser tetap horizontal akan memakan benda kerja pada posisi benda kerja akan dibuat tirus ya. Karena posisinya sudah miring si benda kerja terhadap tool. Toolnya tetap bergeser horizontal, tapi benda kerjanya tadi sudah posisinya miring terhadap tool, sehingga kalau dikerjakan, maka posisi benda kerjanya akan termakan seperti ini, yang hijau ini. Ya, ini akan terjadi seperti itu. Sehingga hasilnya adalah tirus. Ya. Benda kerjanya akan menjadi tirus. Ya. Ya, ini cara pertama adalah sisi tirusnya kecil, sudut tirusnya kecil, tapi sisi tirusnya panjang. Ya. Kemudian yang kedua, ya ini tadi hitungan. Ini hitungan untuk bergeser, tailstocknya bergeser berapa. Ini ada hitungannya seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah sudut tirusnya besar, tapi sisi tirusnya pendek. Ya. Ini adalah memanfaatkan kompon res ya. Memanfaatkan kompon res. Jadi kompon res ini yang tadi diputar sesuai sudut ketirusan tadi ya. Sehingga kalau kompon res yang atas itu kita geser, maka gerakan tool itu akan miring sesuai dengan sudut yang kita buat untuk kompon res tadi. Gerakan toolnya akan miring. Nah, di sini kebalikan dari tadi, benda kerjanya tetap lurus, tetap sentris terhadap mesin, tapi gerakan toolnya miring, ya. Gerakan toolnya miring seperti ini, ya. Nah, ini di sini tadi bedanya adalah sudutnya bisa besar sampai 70 derajat pun nggak ada masalah, gitu ya. Jadi kita bisa menggerakkan memutar kompon res sesuai dengan sudut yang diperlukan, ya. Tetapi keterbatasan di sini adalah panjang dari gerakan kompon res. Ya. Panjang gerakan kompon res itu berapa? Nah, ini merupakan keterbatasan panjang benda kerja. Ya. Jadi panjang benda kerja terbatas sesuai dengan panjangnya kompon res, gerakan kompon res. Nah, ini. Oke. Kemudian ini kita lihat di sini. Jadi ini bisa posisinya seperti ini ya. Bisa 30 derajat, 40 derajat,
bisa semua dikerjakan di sini ya. Ya, itu dua cara untuk membuat sisi benda kerja hasil pengerjaan itu tirus ya, atau konis. Kemudian ada tipe pemakanan, bukan pemakanan sebenarnya, tipe pengerjaan yang disebut dengan kartel. Ya. Kartel ini adalah tidak memakan benda kerja, tapi melukai sisi luar benda kerja. Tujuannya apa? Untuk membuat benda kerja yang tadinya itu licin, dan ini untuk benda kerja yang nantinya harus kita putar, mungkin dengan tangan ya, kita putar, itu kalau licin di apa polos-polos saja akan licin diputar. Nah, untuk menghindari itu dibuat seperti ini. Ya, seperti ini benda kerja hasilnya ya. Sehingga kalau kita putar nggak licin. Nah, ini alat irisnya adalah bukan alat iris, alat untuk kartel ini menekan benda kerja hingga benda kerja itu akan luka. Ya. Luka mungkin kedalamannya hanya mungkin sepersekian mili gitu ya. Hanya tidak ada 1 mili. Jadi mungkin setengah mili atau bahkan kurang gitu ya. Dan bentuknya itu macam-macam tergantung dari kartel yang digunakan. Jadi bisa lurus-lurus saja, bisa kotak, bisa miring gitu ya. Jadi hanya ditekan aja ke benda kerja. Ini kartel ya. Oke, kemudian ini adalah apa? Bentuk-bentuk benda kerja yang apa? Yang mungkin dikerjakan, mudah dikerjakan, sulit dikerjakan pada mesin bubut ya. Jadi bagian yang merah itu isi. Jadi isi itu ya gampang lah, bukan isi. Isi. Jadi gampang dikerjakan di mesin bubut. Kemudian yang tengah masih bisa dikerjakan walaupun cukup sulit untuk mengerjakan. Ya. Kemudian yang ketiga, yang biru ini justru ini yang tidak mungkin dikerjakan. Wah, maaf ya. Nah, ini jenis-jenis yang bisa dikerjakan, sulit dikerjakan, tidak mungkin dikerjakan. Ya. Nah, sebenarnya saya ingin ano, ya bukan membahas, menanyakan ini. Dari gambar ini, apakah gambar-gambar ini sudah benar menurut teori gambar? Ya, menurut teori gambar, apakah sudah benar? Mungkin ada yang bisa menjawab. Kalau sudah benar, oke. Tapi kalau salah, apa salahnya gitu ya? Silakan kalau ada yang tahu apakah gambar ini benar atau tidak, gitu ya. Jadi di sini ada jenis warna. Jadi ada yang putih dan abu-abu untuk yang paling atas ini ya misalnya ya. Ada putih dan abu-abu. Nah, abu-abu itu bisa dianggap sebagai suatu arsir ya. Putih itu adalah benda yang tidak dipotong. Yang abu-abu itu adalah yang apa? Yang dipotong ya. Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Tidak ada. Masa sih?
Saudara kan baru ya, oh, semester pertama ya dapat teori gambar ya. Oh, saudara sudah dapat teori gambar? Iya, saudara semester berapa? Tiga ya, Tiga, Pak. tiga kan. Gambarnya di semester berapa? Semester satu, Pak. Satu ya. Nah ini gambar potongan atau bukan? Atau gambar ini yang tadi saya katakan, gambar ini sudah benar atau tidak? Gitu. Salah atau benar ini gambar-gambar ini? Gitu. Apakah sudah benar atau ada yang salah? Gitu. Sudah, Pak. Sudah benar? Eh? Sudah. Sudah. Ada pendapat yang lain? Ya, ini yang saya takutkan. Ya, ini yang saya takutkan. Saya ngajar di semester satu kemarin ya, mungkin mungkin semester kemarin juga saya ngajarnya ya. Tapi nggak tahu kelas mana gitu ya. Yang saya takutkan adalah eh, ya proyeksi ini menjadi kelemahan saudara gitu ya. Karena waktunya pendek sekali ya. Eh, Kalau dikatakan potongan itu yang benar hanya di sebelah kanan pada isi processing itu paling kanan benar. Tapi kalau itu benda benda potongan maka pada eh, benda potongan di sisi ini ya, di sisi apa namanya, pada gambar paling kiri tengah gitu ya. Ini atau mungkin nomor dekatnya paling nomor dua dari kanan itu ya, paling gampang contohnya. Itu jelas salah gitu ya. Karena seharusnya ada garis antara tonjolan di sebelah kanan itu dengan tonjolan yang di atas dengan di bawah mestinya ada garis. Ya, ini yang kurang di situ. Juga di bagian yang kedua, hard processing, itu mestinya ada garis-garis pada saat kalau itu potongan ya. Kalau itu potongan sebenarnya ada garis-garis itu muncul gitu ya. Nah, itu makanya sebetulnya itu harusnya ada garis-garis yang menghubungkan antara titik-titik yang mestinya tampak ya. Realnya adalah tampak di situ. Oke, jadi ini itu bentuk yang bisa dikerjakan dengan mudah, sulit dikerjakan tapi masih bisa. Kemudian yang biru ini tidak mungkin dikerjakan. Oke, kemudian eh, nah di sini dikatakan untuk membuat benda kerja yang mempunyai keakuratan yang cukup tinggi perlu memperhatikan beberapa hal yang bisa mempengaruhi proses pengerjaan. Yang pertama adalah permukaan paralel, ya, kekasaran permukaan, kebulatan lingkaran, ya, pergeseran pusat yang akan mempengaruhi keakuratan benda kerja hasil pengerjaan. Ya. Ini kita harus mengatur permukaan paralel ini ya. Jadi kekasaran permukaan itu ya saya lupa ya. Saya di sini sudah kemarin sudah mengatakan atau belum ya, menyinggung atau belum ya bahwa di dalam saya kira sudah di dalam perancangan benda kerja merancang sesuatu, merencanakan sesuatu benda kerja atau alat ya benda kerja. Ini ada dua hal yang perlu diperhatikan khususnya untuk pengerjaannya yaitu kekasaran permukaan atau roughness-nya ya dan toleransi. Ini hubungannya dengan kualitas pengerjaan.
Ya. Jadi kekasaran permukaan dan toleransi itu harus dibuat yang secukupnya. Tidak boleh kurang dari standar atau dari hitungan atau seharusnya, tapi tidak berlebih dari yang seharusnya. Ya. Karena kalau kurang jelas itu akan menyalahi dan kemungkinan fungsi dari alat itu tidak bisa jalankan, tidak berfungsi alat tadi. Ya. Tapi kalau berlebih, sebetulnya dari sisi kualitas mungkin akan baik, ya. Tetapi akan terjadi pengerjaan yang mahal, ya. Tuh. Oke, kemudian kita lihat di sini. Nah, ini contoh apa? Jadi pemakanan yang terjadi itu kalau seperti ada gambar yang kuning itu. Nah, di situ kalau pengerjaan itu kecepatannya tetap, sending speed-nya tetap, tapi putarannya diturunkan, maka kekasaran permukaannya akan tambah kasar. Ya. Tapi kalau putarannya ditambah dengan kecepatan pemakanan yang tetap, maka permukaannya akan halus, lebih halus. Ya. Nah, sebaliknya, kalau putarannya tetap, kecepatan pemotongnya dinaikkan, maka permukaan yang hasilnya akan lebih kasar dari kalau kecepatan pemakanannya diturunkan. Ya. Jadi kalau diturunkan kecepatan makanan, kecepatannya putar tetap, hasilnya lebih halus. Ya, itu hasilnya akan seperti itu. Jadi high sending speed ini untuk kecepatan makanan ya. Kalau tinggi hasilnya seperti kuning itu, tapi kalau pelan kecepatan makannya akan lebih halus. Ya. Nah kemudian kasus-kasus yang lain yang perlu diperhatikan, hindari recaking. Recaking itu adalah kita melepas benda kerja yang tadinya sudah dikerjakan, seperti pada gambar kiri, ya. Kemudian kita mengerjakan bagian kanan. Nah, itu kita balik, kita putar, ya, kita lepas dulu, udah diputar. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kemungkinan pada gambar yang kedua sampingnya itu akan terjadi bahwa benda kerja sulit sentris, ya, betul-betul sentris itu sulit. Karena yang dicekam berikutnya itu lebih sedikit ya, dan sentrisnya ini di sini diperbesar, tapi sentrisnya biasanya akan bergeser sedikit gitu ya. Nah ini yang makanya kalau bisa, sebisa mungkin, maka kasus retaking itu dihindari ya. Kalau terpaksa maka harus betul-betul hati-hati di situ supaya tidak terjadi tidak sentris seperti ini ya. Jadi ini kasusnya kalau kita lihat di sini ketidaksentrisan itu karena mencekamnya tidak tegak gitu ya. Nah ini yang perlu diperhatikan gitu ya. Dulu pernah pada saat saya lupa sudah lama sekali tapi memang pada saat praktikum CNC ya pada suatu saat itu terjadi begini. Jadi tugas yang diberikan itu harus mengerjakan sisi salah satu sisi, kemudian dibalik dikerjakan lagi sisi yang lain. Ya. Nah, kasusnya itu adalah kalau pengerjaannya benar, maka pada saat dibalik itu bisa dicekam dengan baik. Sisi yang dicekam cukup gitu dan itu baik gitu ya. Nah, kasusnya itu adalah pengerjaan yang pertama itu settingnya tidak benar. Sehingga hasilnya sedikit lebih besar dari yang seharusnya. Tapi efeknya tidak bisa dicekam dengan baik pada saat mengerjakan sisi yang lain tadi. Benda silindris, bendanya adalah silindris. Ya. Jadi benda silindris setelah diputar lagi, sudah dibalik tadi,
tidak bisa dicekam dengan baik. Nah, salahnya itu adalah si praktikan tadi, mahasiswa tadi tidak lapor ke petugas, baik itu ke asisten maupun ke teknisi, tidak lapor. Yang terjadi apa? Pada saat dikerjakan, pada sisi yang kedua tadi, benda kerja terlepas. Ya, benda kerja terlepas dan itu keras itu ya, itu keras. Jadi benda kerja terlepas itu lepas dari mesin, itu terlontar cukup tinggi gitu ya. Dulu lab CNC itu masih ada bagian yang sekarang udah di lab akustik. Dulu memang itu lab akustik, tapi kemudian diakuisisi oleh CNC, sekarang dikembalikan lagi ya. Jadi itu bagian atas dari sekatnya, karena sekat itu tambahan ya, sekatnya itu di atas terdiri dari kaca. Nah, benda kerja yang lepas itu sampai ke atas membentur kaca dan jatuh di lab akustik. Ya, ini karena dicekamnya tidak benar, gitu ya. Jadi kita harus hati-hati. Nah, kemudian ini kasus lagi, ya. Tadi sudah saya katakan penggunaan tailstock. Nah, kasusnya seperti ini, ya. Ini kalau penggunaan tailstock yang benar seperti ini, ya. Ini kejadiannya. Jadi benda kerja tidak bending pada saat dimakan. Nah, bagaimana terjadi kalau tidak menggunakan tailstock? Jadi seperti pada gambar di sisi kiri ini, tidak menggunakan tailstock, ini kejadiannya memang juga ilustrasinya dibesarkan, gitu ya. Jadi akan bending pada saat dikerjakan. Kemudian setelah selesai dikerjakan, hasilnya seperti kanan tadi, tidak lurus, tapi bentuknya seperti yang kanan, yang kanan, ya. Walaupun ini ilustrasinya diperbesar, ya. Nah ini apa? Kasus ini saya pernah meminta mahasiswa sebagai tugas akhir untuk meneliti apakah atau bagaimanakah sebetulnya kasusnya bukan ini ya. Sebenarnya kasusnya pertama yang memicu itu adalah suatu saat teman-teman dari UNJ dengan mesin yang sama dengan kita itu mendapat orderan untuk membuat poros bertingkat kecil dari KHS ya, dari KHS di Jalan Magelang itu mengorderkan membuat poros bertingkat kecil dengan ketelitian 5 mikron. Ya, ketelitian 5 mikron. Dan teman-teman UNJ dengan enak menerima. Karena dengan yakin bahwa mesin industrialnya itu ketelitiannya sampai 1 mikron. Jadi mestinya dengan ketelitian 5 mikron itu bisa dicapai. Nah, kasusnya adalah benda kerjanya kecil dan tidak mungkin menggunakan tailstock ya karena kecil. Nah kemudian setelah dikerjakan apa yang seperti ini kejadiannya, walaupun itu kecil, ya, tapi 5 mikron itu kecil sekali gitu ya. Dia ekstrimnya kejadian seperti ini. 5 mikron tadi tidak pernah tercapai. Sehingga akhirnya teman-teman ini menyerah. Ya. Teman-teman ini menyerah, tidak mungkin mengerjakan. Nah, mereka tidak memikirkan kasus seperti ini gitu ya. Sebetulnya saya sudah curiga waktu mereka menerima order itu, saya curiganya gini, KHS itu mempunyai mesin CNC, tapi kenapa mengorderkan keluar? Ya, ini yang membuat saya sanksi. Tapi ternyata kejadiannya seperti ini gitu ya. Jadi karena kecil, saya tidak melihat barangnya ya, tapi kecil sehingga tidak mungkin digunakan tailstock untuk menahan. Ya, sehingga kejadian seperti ini. Nah, bermula dari itu,
saya menugaskan mahasiswa untuk tugas akhir meneliti dengan variabel cutting speed ya. Jadi kalau variabelnya adalah RPM, kedalaman makanan, dan kecepatan potongnya, ya, kecepatan pemakanan, variabelnya itu. Mencari diameter berapa benda kerja itu mulai bending pada saat dikerjakan dengan variabel 3 tadi. Ya, itu merupakan satu tugas akhir itu ya. Intinya adalah saya ingin melihat bahwa dengan material X itu bisa dikerjakan dengan variabel yang optimal sampai diameter berapa gitu ya. Dan mereka kan mencarinya adalah dengan variasi tadi, variasi 3 variabel tadi gitu ya. Nggak bisa diketahui. Kalau kita ingin kecepatannya berapa, kecepatan putarnya berapa, kecepatan makanan berapa, kedalaman pemakanan berapa. Nah, itu menjadi satu tugas akhir gitu ya. Oke. Kemudian ini adalah jadi masing-masing mesin itu mempunyai kemampuan pengerjaan. Nah, di sini adalah tabel untuk masing-masing mesin di sebelah kiri itu ya. Dia bisa menghasilkan kekasaran permukaan berapa standarnya. Ya. Jadi paling rendah di sini adalah plain cutting. Kekasaran permukaannya yang dihasilkan ini paling kasar gitu ya. Kemudian paling halus di sini adalah super finishing, kemudian electropolishing, clapping, ya. Ini yang paling halus itu. Kasaran permukaan dia paling halus. Nah, kalau kita menginginkan sesuatu kualitas kasaran permukaan, kita bisa milih akan dikerjakan dengan mesin apa, ya. Nah, ini termasuk pemilihan kerja dengan yang kemarin saya singgung di FMA, ya. Design for Manufacturing and Assembly. Jadi kita bisa memilih mesin apa yang digunakan sesuai dengan kekasaran permukaan yang diinginkan. Ya. Oke. Kemudian ini adalah tentang toleransi. Ya. Toleransi yang dihasilkan oleh masing-masing mesin. Jadi toleransinya berapa yang ingin, atau kalau kita menggunakan drilling misalnya, atau roughing pada turning, atau pada ya boring dengan center lead itu, toleransinya berapa maksimum ya. Jadi dari sini kita bisa melihat kalau kita memilih satu mesin, itu kemampuan mesin menghasilkan toleransinya seberapa ya. Ya, ini ada himbauan. Tadi saya katakan, biasanya saya mengatakan secara langsung gitu ya. Tapi ini teman-teman saudara menuliskan di sini. Jadi kalau kita menggunakan mesin bubut, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian lebih, terutama di praktikum ya. Jangan menyimpan pegangan cak yang diikatkan pada cak, karena hal ini dapat menyebabkan cak terbang saat mesin berputar. Ya. Jadi kunci cak itu begitu digunakan dilepas, ya, tidak dibiarkan nempel di cak, ya, harus dilepas, diletakkan di meja atau gimana, gitu ya. Jadi kuncinya jangan dibiarkan terpasang. Ya kalau secara normal mungkin kita tidak akan memutar mesin dalam kondisi kunci cak tadi terpasang gitu ya. Tapi keadaan normal. Tapi kalau kemudian saudara agak lalai, kuncinya masih nempel di cak, diputar mesinnya, maka cak tadi akan terlempar gitu ya. Kemudian jangan menyentuhkan pemegang alat iris ke cak yang berputar.
bukan hanya alat iris, tapi meja, mesin atau mesin bubut akan rusak. Jadi kalau mesin berputar, maka pemegang cak jangan sampai terkena dengan cak. Ya. Ini perlu perhatian. Ya. Jadi ya kadang-kadang kita lupa. Nah ini yang lupa, ini yang perlu dihindari itu ya. Oke. Kemudian berikutnya untuk mendapatkan proses yang efektif dan permukaan yang baik, nah, indah ini istilahnya indah ini, baik ya. Di permesinan booth terdapat 3 hal yang penting. Menyesuaikan kecepatan putar. Jadi kecepatan putar disesuaikan tadi dengan permukaan, kekasaran permukaan tadi ya. Kedalaman pemotongan, kecepatan pemakanan. Tadi itu mendapatkan kekasaran permukaan yang diinginkan ya. Kemudian ya kita lihat kecepatan putar. Ini tadi sudah saya jelaskan ya, hubungan kecepatan putar dengan kekasaran permukaannya ya. Ya kedalaman pemotongan tadi juga sudah, setting post juga sudah ya. Kemudian beberapa hal yang khusus. Dalam hal proses bubut, ketajaman diketahui dengan serpihan material atau permukaan pemrosesan. Jadi hasilnya itu ya akan terlihat juga serpihan atau tatalnya itu seperti apa gitu ya. Kalau tatalnya justru terpotong bagus, itu berarti masih bagus ya toolnya. Kemudian juga suara ya. Biasanya kalau sudah agak tumpul, suaranya lebih keras ya. Nah, di sini eh, istilahnya pemeriksaan tidak cocok, tapi biasanya itu karena dimaksud tidak cocok di sini adalah tadi salah satunya adalah sudah mulai tumpul. Jadi memang ya kita sebagai orang teknik ini peka terhadap suara ya. Mesin yang kasar, mesin yang keras, ini mesti ada sesuatu. Termasuk di kendaraan saudara ya. Termasuk di kendaraan saudara. Jadi ini misalnya yang banyak terjadi sekarang saya lihat ya, saya dengar motor matik. Kalau motor matik ini suaranya keras, jadi agak kasar gitu, itu biasanya kopling otomatisnya kering, gitu ya, kering sehingga nanti kalau itu diteruskan akan rusak itunya ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kemudian contohnya lagi adalah misalnya di mobil, ada suara dengung di istilahnya adalah di mana di gear pembagi di belakang diferensial. Itu ada suara dengung gitu ya. Itu biasanya karena diferensialnya minyak pelumasnya ya sudah lama tidak diganti misalnya gitu ya. Atau laker bantalan pada kalau itu suaranya ada di ban berarti sisi ban ya, di sisi roda itu, maka berarti itu tadi lakernya atau bantalannya sudah rusak ya. Tapi belum parah. Nah, kalau parah itu terhenti, putaran akan berhenti ya. Ban akan berhenti. Tapi kalau belum parah akan ada suara dengung gitu ya. Nah, itu perlu dicek. Jadi suara ini sebagai orang teknik ini harus peka terhadap suara gitu ya. Kalau suara tidak normal berarti ada sesuatu ya. Ini. Oke. Kemudian pemasangan apiris ditetapkan dipasang ke tempat pemegang. Nah ini, kalau saudara praktikum di mesin bubut, maka pada saat pertama kali saudara masang tool,
yang perlu dicek pertama kali adalah ketinggian tool. Dihitung terhadap center dari mesin. Ya, center dari mesin. Maka diusahakan center permukaan tool itu satu ketinggian yang sama dengan center dari mesin. Nah, kejadiannya seperti ini. Kalau toolnya itu terlalu tinggi dari center, maka kejadiannya akan seperti gambar atas itu ya. Dia akan pemakannya akan bisa terjadi seperti ini, ekstrim ya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau terlalu rendah, maka pada saat pemakanan masih ada sisa di ujung, di tengah dari benda kerja. Ini yang kejadian pada saat kita masang tool. Jadi harus toolnya itu harus seporos dengan mesin ya. Kemudian juga pada saat kita facing itu memakan sisi samping ya. Itu kejadiannya itu memang harus diusahakan seperti pada sebelah kiri, gambar sebelah kiri. Jangan sebelah kanan. Ya. Jadi kita bisa mengatur posisi tool ya, seperti pada posisi sebelah kiri. Ya. Pertama karena sisi yang tajam dari tool itu hanya ada di daerah ujung, sekian mili dari ujung. Ya. Jadi kalau kejadian seperti yang kanan, maka yang makan itu tidak benda tool yang tajam juga diteruskan, itu makin ke bawah makin parah lah gitu ya. Itu. Oke. Kemudian ini ilustrasi pemotongan luar dan pemotongan tepi permukaan ya. Ini sebenarnya sudah. Jadi ini ilustrasi pemotongan sisi luar ya, sebelah kanan, kemudian pemotongan sisi samping ya, itu seperti itu ya. Nah ini contoh realnya ya. Ini pemakanan di luar, kemudian ini pemakanan di dalam ya. Pemakanan di sisi kanan gitu ya. Kemudian drilling dan boring bar. Ini mendahului definisi dari mesin drill nanti ya. Jadi ada dua definisi tentang drilling dan boring. Kalau di bahasa Indonesia atau di bahasa kita itu semuanya adalah boring ya. Tapi istilahnya sebenarnya beda antara drilling dan boring. Drilling itu membuat lubang, boring itu memperbesar lubang. Nah, di sini adalah drilling dan boring di mesin bubut ya, menggunakan mesin bubut. Ini bisa dilakukan, hanya bisa dilakukan kalau posisi drilling atau boring ini ada di tengah-tengah benda kerja, ada di tengah, ada posisi center tool ya, center mesin ya, center mesin. Jadi kalau di sisi samping mesin itu tidak mungkin karena lubang yang akan dibuat ini akan ikut berputar gitu ya. Jadi tidak mungkin. Jadi harus sentris terhadap putaran atau terhadap mesinnya. Nah, ini tadi pekerjaan drilling dan boring. Drilling membuat lubang, kalau boring memperbesar lubang. Nah, ini drilling, seperti contoh tadi ya, saya katakan, benda kerja, kemudian calon lubang itu ada di tengah. Ya. Dan drilling ini menggunakan tailstock. Jadi ujung tailstock diganti dengan pemegang alat iris tool, alat iris drilling. Jadi ujungnya diganti dengan pemegang alat iris drill. Ya. Dan itu untuk drill, jadi benda kerja yang berputar
tool drillingnya diam tapi maju gitu ya. Nah ini yang dilakukan itu. Kemudian ini masih drilling ya. Ya masih drilling. Ini contohnya lain ya. Nah kemudian boring itu merupakan lanjutan dari drilling atau dibalik boring itu ya sama, boring itu kelanjutan drilling. Kalau dibutuhkan lubang yang besar di mana tidak mungkin hanya drilling, maka benda kecil tetap di drilling dulu ya. Minimal adalah sesuai dengan diameter alat bornya, boring barnya ini ya. Minimal adalah sebesar itu. Baru kemudian dikerjakan lubang, memperbesar lubangnya itu dilakukan dengan menggeser ini ya, di sini. Jadi ini toolnya, boring barnya itu dikenakan masuk ke mesin, masuk ke benda kerja, gitu ya. Jadi lubangnya sudah cukup besar. Itu membuat lubang dulu, drilling dulu, kemudian baru menggunakan boring bar. Dan ini kalau tidak mungkin langsung ya bertingkat drillingnya, drill dulu, kemudian menggunakan boring bar yang kecil, kemudian dibesar begitu sampai memang dengan ukuran yang diinginkan. Ya. Nah, boring bar, proses boring itu merupakan proses yang cukup sulit dan hanya dikerjakan oleh teknisi-teknisi yang cukup berpengalaman. Karena apa? Ujung pemotongan itu tidak terlihat, gitu ya. Jadi nantinya ujung pemotongan itu tidak terlihat karena ada di dalam benda kerja. Jadi teknisi atau operator hanya mengandalkan majunya si eretan. Eretan majunya eretan berapa mili ke dalam. Ya, berapa mili ke dalam, ini majunya boring bar, ini disesuaikan. Ya. Nah ini karena tidak bisa kita melihat ujung toolnya gitu ya. Makanya harus dikerjakan oleh orang yang sudah cukup jam terbangnya. Dan mungkin saudara pada saat praktikum tidak akan sampai ke membuat boring tadi ya, memperlubar lubang. Nah ini urutan-urutannya ya. Jadi drilling dulu, ya. Drilling dulu menggunakan apa? Menggunakan tailstock ya. Baru kemudian dengan boring bar ya. Dan ini hasilnya seperti ini ya. Bisa sampai tipis, membuat benda kerja dengan ukuran di dalamnya bisa lebih kecil ya, lebih tipis ya hasilnya. Nah ini yang cukup ekstrim ya, membuat pemakanan yang cukup besar di sini ya. Nah ini hasilnya ya. Kemudian ada ya, sebenarnya ada kemungkinan terjadi kasus kalau benda kerja yang dikerjakan itu tipis seperti ini ya, hasilnya seperti ini, ada kemungkinan pada saat dikerjakan untuk yang sudah mulai tipis tadi, itu benda kerja sedikit oleng, bergetar, ya, gampangnya bergetar karena tipis, ya. Nah, kalau bergetar nanti hasilnya pasti tidak bagus, gitu ya. Nah, untuk itu maka benda kerja harus dipertebal, gitu ya, dengan menggunakan karet. Nah, ini seperti ini, ya, supaya tidak bergetar, ya. Supaya tidak bergetar menggunakan karet di apa di sorry
dililitkan seperti ini. Ya. Dan tentu saja di sini kecepatan putarnya diturunkan. Ya. Aduh, nggak bisa. Nah, kecepatan putarnya diturunkan supaya untuk menghindari tadi getaran tadi. Ya. Oke. Kemudian bagaimana kalau kita menggunakan cutting off tool atau parting off tool? Tool yang digunakan untuk membuat alur atau bahkan kalau diteruskan memotong benda kerja. Ya. Jadi di sini tool akan memotong benda kerja pada posisi vertikal terhadap benda kerja. Nah, ini gambarannya seperti ini. Jadi si benda kerja itu dimakan oleh tool pada posisi tegak lurus. Tapi yang perlu diperhatikan di sini yang pertama adalah toolnya tetap permukaan tool harus sejajar atau setinggi center dari mesin. Ya. Kemudian juga posisi benda kerja betul-betul tegak lurus seperti pada gambar B ini. Ya. Jadi jangan posisi miring karena nanti akan benda kerja hasilnya akan menyentuh body tool. Ya. Sehingga ini memang harus diperhatikan kalau kita menggunakan parting off. Oke. Nah, di sini dikatakan bahwa aturan fundamental tidak boleh menggerakkan ke arah samping. Jadi parting off tool ini tidak bisa digunakan untuk pemakanan ke samping. Jadi hanya lurus saja. Ya. Bahkan kalau mungkin saudara lihat di sini, parting off tool itu ini insert ya, toolnya insert. Itu tidak dikunci terhadap pemegangnya, tapi hanya dijepitkan saja. Sehingga kalau digunakan untuk pemakanan ke samping, tool akan terlepas dari pemegangnya. Ini kasus ekstrim. Ya. Kita tidak boleh memakan dengan posisi pemakanan yang ke samping. Jadi hanya parting off atau cutting off itu hanya digunakan untuk pemakanan tegak. Ya. Ya, kemudian cutting off ini, cutting off tool ini bisa digunakan untuk membuat alur untuk seal O-ring. Ya. Jadi membuat slot untuk O-ring, atau ring apa ya melingkar gitu ya. Yang biasanya itu adalah dari karet ya untuk seal suatu kondisi seal untuk apa menyekat ya entah apa yang disekat mungkin fluida apa jadi disekat dengan membuat alur dengan parting off tool tadi kemudian dipasang seal ya. Nah kasusnya seperti ini ya. Jadi ini ada seal karet ya, untuk menyekat sesuatu di sini. Nah ini alurnya dibuat dengan parting off tool tadi. Mhm. Oke. Jadi ini kasusnya hampir sama ya. Jadi Pak ini gambaran yang gambar di bawah ini sebenarnya juga parting off tapi diposisikan vertikal dengan mesin bubut dengan bukan vertikal sejajar dengan polos mesin gitu ya. Tapi posisinya tetap sama yaitu posisinya adalah ketinggian tool itu sejajar dengan poros mesin. Ini bisa apa dibuat untuk membuat suatu alur O-ring dengan posisi horizontal seperti ini. Ya, oke. Kemudian ini membuat kulir dengan mesin bubut.
biasanya ya kalau kita membuat ulir luar ya ataupun ulir dalam dengan diameter yang tidak besar ya itu kita menggunakan alat dengan tap and die set tool pada gambar kanan atas ya. Itu kalau tap itu digunakan untuk membuat ulir dalam ya. Sedang dice itu digunakan untuk membuat ulir luar ya. Dan ini menggunakan tenaga manual manusia. Sehingga memang harus digunakan untuk ukuran-ukuran yang kecil gitu ya. Ukuran-ukuran yang kecil itu bisa menggunakan ini ya. Dengan nanti kita lihat teorinya gitu. Nah, kasusnya seperti itu. Nah, bagaimana kalau yang besar? Kalau yang besar bisa menggunakan mesin bubut, mesin drill. Kalau yang besar untuk dalam ya, bisa menggunakan mesin bubut, mesin drill yang CNC misalnya, atau mesin pris yang CNC. Itu bisa membuat ukuran dalam dari ulir dalam ya. Ulir luar ini yang biasanya digunakan adalah dengan menggunakan mesin bubut ya. Dengan mesin bubut itu kita bisa membuat ulir luar yang cukup besar ya, sesuai dengan kemampuan mesin. Dan sudutnya bisa menggunakan sudut yang 55 atau 65 tergantung yang diinginkan. Ya, ini kalau kita menggunakan mesin bubut, sudah habis. Oh ya, oke. Ini memang saya belum selesai mengupdate ya. Ini memang saya update dengan menggunakan menginsertkan hasil dari tugas-tugas soal ujian pada 2021, 2022 gitu ya, atau 2020 sampai 2022. Ya, ini memang ada satu file lagi, setengah dari file itu bisa kita update, nanti kita bicarakan berikutnya. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan sampai ini. Karena nantinya untuk membuat ulir, ini suatu persoalan yang tersendiri gitu ya. Satu persoalan yang tersendiri. Nanti kita lihat, nanti ya mestinya sebenarnya saya merasa sudah mengupdate ya, tapi mungkin masih di komputer saya, belum ke HP saya gitu ya. Makanya saya tadi masih mencari kok belum ada ya, gitu ya. Karena saya merasa sudah update itu sampai terakhir. Tapi ternyata karena kemarin saya ada trouble karena tiba-tiba daring gitu ya. Tiba-tiba daring ke komputer saya, ternyata karena komputer saya itu agak lama tidak saya pakai dan saya menggunakan eksternal mic, eksternal speaker, eksternal kamera ya. Kemarin nganunya nggak jalan, mic-nya nggak jalan. Jadi kesulitan gitu ya. Sampai beberapa saat kemudian dari teknik memberi kabar, Pak, pakai komputer, pakai HP aja. Saya baru teringat gitu ya. Karena dulu saya selalu pakai HP, sehingga saya menggunakan HP. Kemudian kemarin saya sudah berhasil, sudah selesai. Kemudian saya merasa sudah update itu ya, sudah update, tapi memang mungkin saya belum mengupdate file yang ada di HP saya. Ya saya tadi agak sempat saya agak bingung dikit kok nggak ada gitu yang sudah saya update. Tapi baru saya ingat bahwa saya belum mengupdate file yang ada di HP saya. Jadi mohon nanti ditunggu ya. Saya setelah update-nya selesai nanti akan kirim 2 file.
saya share 2 file untuk mesin mailing dan mesin bubut gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Ya, jadi nanti kalau dimungkinkan sebelum minggu depan saya juga akan mengirim file berikutnya dengan harapan saudara sudah membaca dulu sebelum kuliah ya, sehingga nanti di dalam perkuliahan nanti saudara tinggal apa jenengnya namanya apa ya anulah apa mengkonfirmasikan kalau ada pertanyaan, ada minta apa pertanyaan tentang apa sesuatu nanti bisa kita jelaskan di sana. Tapi saudara sudah mulai membaca gitu ya malahnya.